Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi aba'i wa ikhwani minal anbiya wal mursalin. Wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin. Thumma ila arwahi imam al-muhajir Allah wa ila Rasulih Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa usulihim furuhim. Thumma ila نوينا بقراءة رسالة أدب سلوك المريد مثل ما نوى حبيبنا عبد الله بن ألوي بن محمد الحداد ومثل ما نوى آباؤنا وجدادنا ومشايخنا وأسلافنا الصالح بقراءته ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وأظم على ذات المحمدية والآل واغفر لنا ما يكون وما قد كان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini kita berkumpul kembali untuk kita lanjutkan pembahasan kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Merupakan catatan-catatan yang perlu untuk dimiliki bagi seorang murid, yaitu orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang perlu untuk mereka miliki dalam membersihkan diri mereka, hati mereka pada khususnya, agar mereka mendapatkan keridhaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga di akhir zaman. Semoga nama kita termasuk di dalam golongan tersebut dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana selayaknya seseorang yang ingin menuju kepada Allah. Seorang murid ada dua ya, ada murid, ada murad. Murid itu adalah orang-orang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan murad itu adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang diinginkan oleh Allah kita nggak bisa bahas, karena itu keinginannya Allah, bukan haknya kita, bukan ranahnya kita. Tapi kita bisa berusaha untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kedekatan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah murid. Orang-orang yang menginginkan kedekatan di sisi Allah, pada pertemuan-pertemuan lalu kita sudah membahas bagaimana hendaknya mereka memandang dunia. Ya, dunia adalah penjaranya orang mukmin. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Adalah penjaranya seorang yang beriman dan surganya orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dikatakan penjara? Apakah tidak ada kenikmatan di dalam dunia? Enggak ada kenikmatan di dalam dunia. Tapi senikmat-nikmatnya dunia itu seperti penjara. Penjara itu juga nikmatnya juga ada. Terkadang ketika seseorang berada di dalam penjara, sifatnya nih ya, mereka lebih banyak merasakan kesenangan atau kesulitan. Tentu kesulitan yang mereka rasakan. Tapi ada nggak kesenangannya? Ada. Ketika jamnya olahraga misalnya, mereka harus keluar dari kurungannya, bisa bersosialisasi. Kemudian ada jamnya makan, ada jamnya kunjungan.
tapi kenikmatannya itu sementara. Begitu juga dengan sifatnya dunia, sama. Ini kita mendapatkan kesenangan di dunia, sifatnya pasti sementara. Makan, ada nggak makanan yang enak? Ada makanan yang enak. Coba itu makanan yang enak yang kita favoritkan misalnya. Hari ini kita makan. Terminggu depan lagi baru kita makan. Enak gak? Enak. Tapi kalau udah sekarang makan, ntar siang makan itu lagi, ntar sore makan itu lagi, besok pagi makan itu lagi. Jadi nikmat gak? Enggak enak. Jadi enggak enak. Emang kenikmatannya dunia itu seperti itu. Dan hendaknya kita memandang dunia ini seperti itu. Kenikmatan di dunia ini sifatnya hanya sementara aja. Kalau udah dilakukan secara terus-menerus juga sudah tidak menyenangkan. Dan senikmat-nikmatnya dunia pun kalau kita rasakan itu sebagai sesuatu kenikmatan yang terus-menerus, akan ada waktu habisnya. Waktu kita meninggal dunia. Pada saat itu makanan yang paling enak ditaruh di dalam kubur kita juga tetap aja kita udah nggak bisa makan. Yang tadinya namanya nikmat sudah tidak menjadi nikmat ketika kita sudah wafat. Dan juga dalam menjalani kehidupan di dunia itu, terkadang kemarin kita sudah membahas, kita dikuasai oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari proses, bagian dari perjuangan kita untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi seorang murid agar berpaling, memalingkan pandangannya, bukan dia menjauhi dunianya kemudian dia hidup di gunung begitu ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi hendaknya dia memalingkan pandangan dunianya, pandangan hatinya terhadap dunia atas apa yang terjadi terhadap dunianya, baik di rumah tangganya, baik di lingkungan bertetangganya, baik di jalannya, baik di pasarnya, baik di kantornya, dimanapun dia berada, hendaknya yang dia lihat bukan sekedar sesuatu yang sifatnya sementara, yaitu dunia. Tapi yang dia lihat, dia jadikan segala sesuatu yang ada meliputi dirinya tadi itu untuk upaya dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang seharusnya ada di dalam diri seorang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mampu untuk bersikap terhadap dunia, maka kemudian dilanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa min adarri syai'in 'ala al-muridi talabuhu lil mukashafah wa ishtiyaquhu ila al-karamati wa khawariqil 'adat. Sesuatu yang paling berbahaya bagi seseorang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah, bagi seorang murid, apa yang paling berbahaya bagi mereka adalah keinginan untuk mencari kasyaf. Tahu kasyaf, Pak? Penyingkapan spiritual. Ya. Tujuannya berpaling. Yang bahaya ini bagi seorang murid, bagi orang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah, yang paling berbahaya bagi mereka berpalingnya tujuan hati dari yang tadinya ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia disibukkan dengan hal-hal yang remeh-temeh. Penyingkapan spiritual itu menjadi tujuan dia. Yang dikatakan di sini karamah atau khawariqil adat, atau hal-hal yang sesuatu yang terjadi di luar dari kebiasaan. Ini ada orang sakti nggak bisa ditembak, ya. Kemudian yang dia cari dari upaya dia mendekat kepada Allah, yang dia cari bukan Allah, yang dia cari ilmu kebal tembaknya. Ada yang usahanya melakukan riyadhah, melakukan olah jiwanya itu tujuannya untuk supaya bisa terbang, supaya bisa membaca pikiran hati seseorang. Khawariqil adat, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan.
Nah, ini hal-hal seperti ini nih yang mengganggu seseorang yang ingin menuju kepada Allah, yang mungkin memalingkan nih adalah hal-hal seperti ini. Dan ini banyak terjadi. Khawarikil adat ini. Khawarikil adat itu ada beberapa. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaannya manusia pada umumnya itu ada beberapa. Yang pertama irhasat. Irhasat itu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi sebelum dia diutus sebagai nabi. Ya. Contoh Rasulullah SAW ketika diajak berdagang oleh pamannya Abu Talib pergi ke Syam, itu beliau SAW masih usia kira-kira 10-12 tahun, itu dalam perjalanannya selalu dinaungi oleh awan. Ada kelebihan Nabi Muhammad nih, dari kecilnya sudah ada kelebihan. Kemudian peristiwa pembelahan itu selalu dinaungi oleh awan Rasulullah SAW. Pas sampai hal itu tuh diketahui oleh pendeta Bukhaira namanya Jarjiz. Dia lihat ini anak, ini kayaknya bukan orang sembarangan. Ditanya pimpinan kafilahnya Sayyidina Abu Talib, ditanya, ini anak siapa? Anak, dia bilang ini anak saya. Orang Arab tuh kalau bilang ponakan itu ya sama seperti anaknya gitu ya. Ini anak saya. Kata si pendeta, dia bilang bohong ente, kata bohong itu. Loh, ini orang nanya, dijawab, tapi orang yang ngejawab disalahin, seolah-olah dia lebih ngerti. Dia bilang kadzab, ente bohong. Loh, kok ente bilang anak bohong? Iya, katanya. Harusnya ini anak udah nggak punya abah, dia bilang gitu. Benar, dia bilang. Oh iya benar, kalau emang begitu benar. Abahnya dia ini saudara saya, jadi ini ponakannya dia. Al-am kal-ab. Paman itu kalau dari pihak ayah seperti ayah gitu ya, kalau di dalam Arab itu. Kok bisa tahu? Iya, soalnya ini anak menunjukkan tanda-tanda kenabian. Belum diutus sebagai nabi, tapi dia sudah punya tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dikatakan kemudian mukjizat. Ya, hasad mukjizat. Khawarikil adat juga ini mukjizat. Nabi itu punya mukjizat. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu berbicara dengan hewan-hewan, dengan jin. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, beliau mampu untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Isa alaihissalam mampu membangkitkan orang yang sudah wafat. Semua biiznillah, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyembuhkan penyakit. Luar biasa nih. Tapi semua kelebihan-kelebihan para nabi ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Allah Sulaiman berbicara dengan binatang, menggunakan bahasa binatang, itu orang itu bisa jadi percaya nggak percaya. Ya, kalau saya bilang saya bisa ngomong sama kucing dengan bahasa kucing, orang kan nggak tahu ini bener nggak nih bahasa kucing kan gitu. Tapi ini benar terjadi terhadap Nabi Sulaiman, benar terjadi. Cuman kelebihan dari Nabi Muhammad SAW itu adalah hewan-hewan itu, bahkan tumbuhan yang masih hidup atau sudah atau mati, itu berbicara dengan Nabi menggunakan bahasa Arab Fusha. Unta, ketika ada satu unta yang menangis karena diperlakukan tidak baik oleh si majikannya, dia datang kepada Nabi, kemudian dia berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Pelepah kurma nih, udah dipotong menjadi mimbar. Itu ketika Nabi berbicara, berkhutbah, itu terdengar rintihan. Yang dengar bukan cuma Nabi Muhammad SAW, yang dengar para sahabat juga. Ada suara seperti suara tangisan. Yang dengar, semua dengar. Cuma mereka nggak tahu sumbernya dari mana. Ya. Kemudian Nabi mendatangi, dielus-elus itu
pelepah kurma. Nah, itu kelebihan dari Nabi Muhammad, mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berbicara dengan Allah di bumi. Berbicaranya Nabi Musa jangan dipikir pakai suara, ada mic-nya, ada alif ba ta-nya, enggak. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk berbicara dengan Allah itu dipanggil langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabat dalam peperangan matanya kecongkel keluar. Sama Nabi kemudian didoakan dikembalikan. Orang itu bilang, mata saya yang tadinya coplok keluar, itu ketika dikembalikan sama Nabi, sembuh, dan ini menjadi lebih terang daripada yang satunya lagi. Kalau bisa dua-duanya dikeluarin, didoain sama Nabi. Ya. Kelebihan-kelebihan itu yang dinamakan mukjizat. Itu hanya disampaikan kepada para nabi. Kemudian ada karomah yang kita kenal dengan istilah keramat. Ya. Karomah itu adalah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang soleh. Sebagai apa? Tanda kemuliaan bagi mereka. Sebagai bukti tanda kemuliaan mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi karomah mereka ini orang-orang soleh, bukan pencari karomah, bukan pencari karomah, bukan pencari keramat. Mereka tidak mementingkan keramat itu. Keramat itu bonuslah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan sama sekali. Mereka hanya sebagai kalau pohon yang rindang, karomah itu hanya sebagai buahnya aja, bukan itu yang dicari. Ya. Ada irhasat, mukjizat, kemudian karomah, kemudian ada juga ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah berikan kepada siapapun. Ya. Kemudian ada juga yang terakhir adalah istidraj. Istidraj ini sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keramat kepada orang-orang saleh, kalau istidraj itu diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa keren kalau punya karomah, bisa jalan di atas air, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa ngejampe-jampe orang begini begitu. Belum tentu itu karomah. Boleh jadi itu istidraj. Ya, tinggal bagaimana keadaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita dekat dengan Allah, boleh jadi itu karomah. Pun kalau itu karomah, itu bukan tujuan, sekali lagi. Itu bukan tujuan. Tapi kalau hati kita jauh dari Allah, ngerti fikih juga enggak, sholat juga jarang-jarang, puasa belang-belentong, kadang puasa, kadang enggak, hati-hati, boleh jadi itu istidraj. Jangan kemudian bangga dengan hal itu. Ada satu orang ini orang soleh, doanya itu mustajab, sampai dia didatangi sama orang untuk minta doa. Ini bahkan dianya sendiri tidak menginginkan hal itu, sampai dia keluar ke tengah lapang, dia bilang, ya Allah, kalau semua permintaan saya di dunia ini tercapai, maka nanti apa yang saya punya nanti waktu di akhirat? Nggak punya simpenan dia. Kan kalau doa itu kalau nggak diijabah, boleh jadi diijabahnya di akhirat. Jadi simpenan, jadi harta investasi kita di akhirat. Ini kalau udah semuanya dikabulkan di dunia, apalagi buat saya nanti di akhirat? Doanya padahal diijabah. Padahal doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati seorang murid itu hendaknya seperti itu. Hati-hati sama yang namanya nyari-nyari khawariqul adat ini, nyari-nyari karomah, nyari-nyari keramat, hati-hati. Ya, itu sesuatu yang berbahaya. Karena hal itu tidak akan muncul pada diri seseorang selama dia masih menginginkan itu tampak. Kalau kita nyari, kita kan kepengen orang
kerja mati-matian. Buat apa? Buat mengumpulkan harta. Biar apa? Biar dipandang sebagai orang kaya. Kalau dia masih menginginkan hal itu terhadap karomah nih, bukan terhadap harta. Harta tadi cuman contoh aja. Kalau dia ingin mencari karomah, dia ngejalanin puasanya Senin Kemisnya bagus, dia sedekahnya luar biasa, banyak sholat tahajudnya di waktu malam, banyak ini, banyak itu, banyak ini, tapi dia ingin menunjukkan kepada orang tentang karomah, tujuan yang tadi dia harapkan untuk tampak di hadapan orang, maka hal itu nggak akan tampak. Yang namanya karomah, hal itu nggak akan muncul pada diri seseorang selama dia masih menginginkan itu tampak. Loh, saya berhasil, saya bisa kok ini melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau kamu menginginkan itu tampak, dan itu tampak, boleh jadi itu bukan keramat, hanya istidraj saja. Ya. Apa tuh istidraj? Istidraj itu seperti orang main layangan, dikasih angin terus dipanjangin, satu saat habis umurnya, putus layangannya, terbang kemana nggak tahu. Dia kira dia sampai kedudukan tinggi di sisi Allah, padahal dia melayang kemana aja dia nggak tahu. Ya, karena biasanya karamah itu nggak akan tampak kecuali pada orang-orang yang tidak menginginkannya untuk tampak, malah dia benci, nggak suka dia nggak suka. Kelebihan saya diketahui orang, karomah saya diketahui orang. Kalau orang yang benar-benar menginginkan kedudukan di sisi Allah, dia nggak menginginkan hal itu tampak. Jadi kalau misalnya ada nonton di berita-berita gitu, dengan bangganya dia menunjukkan kelebihannya segala macam, udah nggak usah diikutin yang begitu-begitu. Ya. Kelebihan-kelebihan itu ada. Yang terkenal itu kelebihannya Sayyidina Umar ibn Khattab. Waktu di zaman beliau menjadi Amirul Mukminin radhiyallahu an, itu ketika sholat Jumat, itu ketika beliau sedang berkhutbah, itu beliau mengatakan kepada, sebelumnya itu beliau mengirim pasukan untuk berperang. Ya. Kemudian ketika sholat Jumat itu beliau mengatakan, ya Sariyah, Jabal, wahai Sariyah, pemimpin daripada pasukan perangnya tadi itu, Al-Jabal, disuruh untuk merapat ke gunung, Ini orang-orang lagi dengerin Jumatannya Sayyidina Umar, bingung nih. Ini yang menceritakan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka mendengar hal itu, mereka bingung, cuman kan nggak bisa ngomong. Ini lagi khutbah Jumat, kok ngomongnya Sariyah, Jabal. Padahal orangnya udah diutus kapan tahu. Satu kali rombongan mereka pulang, mengatakan kepada Sayyidina Umar, pada waktu itu kami mendengar suara Amirul Mukminin. Saat itu peperangan terjadi di hari Jumat, ketika jamnya orang sedang sholat Jumat. Ini orang-orang dulu nih. Kami mendengar suara, bukan cuma dirinya, tapi juga orang-orang yang lain mendengarkan. Sariyah, ya Sariyah, Al-Jabal, pergi ke gunung. Akhirnya kami merapat ke gunung, meratakan barisan begitu ya. Kemudian mereka melawan, akhirnya mereka menang. Itu bagaimana seorang Sayyidina Umar kok bisa tahu, bisa ngelihat, padahal jaraknya begitu jauh, waktunya begitu jauh. Dulu belum ada handphone, Pak, belum bisa telepon, gimana keadaan peperangan, begini. Oh, ini begitu, nggak ada. Ya. Kemudian ada juga Sayyidina Hudzaifah al-Yamani. Itu bahkan Sayyidina Umar mengatakan, bertanya kepada dia, karena Sayyidina Hudzaifah ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Rasulullah SAW. Itu dia radhiyallahu anhu mengenali mana orang yang munafik, mana enggak. Bahkan sampai Sayyidina Umar itu bertanya, ini Umar ini munafik apa enggak? Ke Sayyidina Hudzaifah. Padahal ini sahabat besar Sayyidina Umar.
sampai dia masih nanya dirinya itu. Dan dia hanya pergi mensolatkan jenazah di mana Sayyidina Hudzaifah ikut sholat jenazah. Itu kelebihan karomah daripada para sahabat, dan begitu juga para orang-orang soleh lah, ya. Mungkin ada kita mendengar tentang karomah-karomah mereka, kelebihan-kelebihan mereka, hal-hal seperti itu ada di dalam agama ini ada, ya. Tapi sekali lagi itu bukan tujuan, ya. Ini kan sekarang banyak yang menentang masalah karomahnya para solihin, para aulia, para wali, ya. Dianggapnya itu sebagai khurafat, padahal enggak ada dasarnya, ya. Tapi kita enggak akan membahas tentang dalilnya soal karomah ini, ya, enggak. Kadang-kadang karomah itu muncul pada orang-orang yang tertipu sebagai istidraj tadi itu, ya, sebagai ujian bagi mereka, ujian keimanannya mereka. Kalau mereka lemah imannya, maka mereka akan terlena dengan urusan-urusan karomah. Dia lupa sama tujuan utamanya, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kelebihan yang mereka dapatkan, orang-orang yang lemah imannya, yang tertipu. Apa yang mereka dapatkan itu bukan kemuliaan. Apa yang mereka dapatkan itu adalah ujian. Kalau mereka nggak lulus dari ujian itu, maka itu adalah kehinaan untuk mereka. Sedangkan karomah yang terjadi pada orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, karomah terbesar mereka apa? Al-istiqamah. Istiqamah untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah untuk belajar, istiqomah untuk beramal, dan istiqomah dalam menghadapi ujian ataupun kesenangan yang Allah berikan sebagai bagian dari proses kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in akramakallah ayyuhal murid, jika Allah memberi kelebihan kepada kita tadi itu, wahai orang-orang yang menginginkan berusaha untuk menginginkan kedudukan di sisi Allah, bisyai'in minha, jika Allah memberimu bagian daripada karomah tadi itu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dikasih kelebihan karomah nih, kelebihan apa aja dah, bukan cuman karomah. Tapi kalau kita diberi kelebihan, dalam hal ini adalah kelebihan darinya, dari karomah tadi itu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, alhamdulillah Allah kasih. Namanya kita dikasih, bukan kita yang minta, kita dikasih. Kalau dikasih, alhamdulillah dikasih. Tapi sekali lagi, kalau udah dikasih, kemudian jangan kayak anak kecil. Anak kecil nih kalau ngerayu sama orang tuanya luar biasa, ngerayunya luar biasa. Kita ngerayu sama Allah ini biasanya luar biasa, kebiasaannya maksud saya, luar biasa kita ngerayu. Tapi giliran anak kecil itu dikasih mainan, dia udah lupa sama orang tuanya, dia sibuk dengan mainannya sendiri. Begitu juga kita nih, kalau kita mau mendekat kepada Allah, kita merayu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istiqomahnya kita belajar, istiqomahnya kita beramal, istiqomahnya kita dalam berproses tadi itu. Ketika Allah berikan sesuatu, bersyukur kepada Allah, tapi jangan lupa, jangan main-main sendiri dengan karomahnya, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan berhenti atau bersandar pada keadaan yang luar biasa yang tampak pada diri kita itu yang Allah berikan tadi. Jangan berhenti sampai situ, karena sekali lagi itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Ini kita perlu fahami bersama dasarnya nih. Hal-hal seperti itu bukan tujuan. Ilmu itu bukan tujuan. Kita hafal Al-Quran, bukan itu tujuannya. Tujuan kita hafal Al-Quran itu apa sebetulnya? Supaya kita ini
menjadi wasilah penjagaan Al-Quran yang Allah janjikan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini Allah yang jaga Al-Quran. Kita menghafalkan Al-Quran misalnya, itu adalah menjadi bagian dari sesuatu yang Allah tetapkan. Kita belajar sesuatu ilmu fikih misalnya, bukan supaya kita dikenal sebagai orang yang pintar fikih, bukan. Tujuan kita faham fikih supaya kita ini bisa beribadah dengan benar. Ilmu itu alat. Ilmu itu alat yang kita gunakan untuk kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau mendekat kepada Allah kalau kita nggak punya alatnya? Kita ini mau jalan jauh, mau jalan ke Surabaya misalnya. Kalau kita nggak punya modal, kalau kita nggak punya tiket kendaraan misalnya, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Mungkin bisa sampai, tapi akan makan waktu yang sangat panjang dan perjuangan yang berbelit-belit. Iya kalau kita sampai, iya kalau waktu kita cukup untuk bisa sampai ke situ. Tapi kalau kita punya alatnya, kita belajar, kita nyari duit. Nih permisalannya ya, kalau kita belajar seperti kita mencari uang. Ketika kita berusaha untuk beramal, itu seperti kita membeli tiket. Dan ketika kita mengamalkannya itu secara kontinu, itu seperti kita sedang naik kendaraan lagi untuk bisa sampai ke tujuan kita. Ya kalau kita sampai di sana dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Kalau enggak, mati di tengah jalan, setidaknya kita mati dalam perjalanan kita menuju kepada tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita manfaatkan ilmu tadi itu sebagai alat, jangan sebagai tujuan. Kalau kita punya kendaraan yang bagus, saya punya mobil kencang, irit, mobil listrik, bisa diisi bensin juga, ini bisa sampai ke mana? Cepat, bisa sampai ke Surabaya dalam waktu 5 jam misalnya. 5 jam naik ini mobil, tapi ini mobil sama dia nggak dipakai-pakai. Ini kayak orang belajar tapi nggak dipakai ilmunya. Ini mobil cuma dipanasin, matiin, nggak dikendara-kendarai sampai ke tujuannya. Makanya sekali lagi pahami nih bahwa ilmu itu adalah alat untuk kita mendekat kepada Allah. Jangan pusing dengan masalah keramat, kelebihan-kelebihan tadi. Kalau dikasih sama Allah bersyukur, tapi jangan berhenti pada keadaan itu. Jangan senang sama keadaan itu sendiri. Itu sekedar bonus yang Allah berikan. Jangan kemudian ketika mendapat keramat selesai, nggak mau belajar lagi, nggak mau beramal lagi. Salah. Kita nggak bakal sampai di tujuan kita, ya. Kemudian yang ketiga, rahasiakan. Jangan diumbar-umbar hal-hal seperti itu. Kita cerita-cerita sama orang lain. Jangan. Mau buat apa? Tujuan kita ini bukan mendapatkan pandangannya makhluk kok. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicerita-ceritain ke orang. Buat apa? Mau tujuannya apa? Ada kelebihan-kelebihan yang memang Allah perintahkan untuk dia untuk menunjukkan. Sebagai apa? Pelajaran bagi umat, bagi kita semua nih. Tanpa kesombongan. Nabi itu satu kali Nabi mendengar para sahabat bercerita, subhanallah nih, Nabi Sulaiman punya kelebihan ini. Nabi Musa disebut sebagai kalamullah. Nabi Isa disebut sebagai ruhullah. Mereka membanggakan para nabi-nabi terdahulu. Nggak ada salahnya memang. Hal itu didengar sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bilang, semua yang kalian katakan itu benar. Akan tetapi aku adalah Habibullah, kesayangannya Allah. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, teman dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Julukannya itu Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah, orang yang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa Ruhullah, ruhnya Allah Subhanahu wa taala, karena ruhnya ditiupkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan semua itu benar, akan tetapi aku adalah Habibullah. Dia Nabi Muhammad SAW adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik syafaatul uzma. Surga nggak akan dibuka sebelum dia Rasulullah SAW yang membuka pintu surga itu. Dan aku mengatakan ini, kata Nabi Muhammad SAW, wala fakhr, tanpa kesombongan. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri Nabi Muhammad SAW, tapi itu pembelajaran bagi kita semua bagaimana kedudukan para nabi. Duh, Bib, ini kok jadi ngebeda-bedain nabi ya? La nufarriqullah, la apa namanya itu? Gimana? Bina ahdim min rusulih. Harusnya kita nggak boleh ngebeda-bedain para nabi dan rasul. Kita bukan sedang membedakan para nabi dan rasul. Yang tidak boleh dibeda-bedakan dari mereka adalah mereka semua itu adalah pembawa risalah tauhid. Nggak ada yang berbeda dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad. Di antara para sekian ribu nabi, sekian ratus rasul, 25 yang wajib kita imani, hingga kepada para ulul azmi, semua itu nggak ada yang berbeda, mereka itu semua membawa risalah tauhid. Tapi secara kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya mereka memang punya kedudukannya sendiri-sendiri. Dan kedudukan teragung para nabi dan rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Nabi mengatakan tadi itu wala fakhr, dan bukan tujuannya untuk berbangga-bangga. Maka kalau itu ada di dalam diri Nabi, mukjizat ya, kalau di dalam diri Nabi, maka terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada kita misalnya, rahasiakan. Karena belum tentu kita bisa ngejaga hal itu, memanfaatkannya dengan benar untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Pun kalau ada yang diceritakan, itu tujuannya bukan untuk berbangga-bangga diri, tapi lebih kepada untuk sebagai pembelajaran, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kalau ada di dalam diri kita, rahasiakan. Jangan punya prasangka buruk sama orang. Kalau kita berprasangka buruk sama diri kita, boleh. Ini kalau saya ceritakan, boleh jadi saya sombong, maka diem. Nah itu kita. Tapi kalau ada orang, kita nggak boleh nuduh dia sebagai sombong, karena kita nggak tahu hatinya. Kita nggak tahu hatinya. Emang itu tahu hatinya orang? Kan enggak. Hati orang siapa yang tahu? Ya. Dan kalau itu tidak tampak pada dirimu, pada diri kita nih, maka jangan engkau menginginkannya atau menyesal karena tidak memilikinya. Allah berhak memberikan kelebihan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah bisa mencabutnya juga dari siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan menyesal karena tidak memilikinya, dan jangan engkau menginginkan sesuatu itu, kelebihan-kelebihan tadi itu, karena itu bukan tujuan. Sekali lagi, kalau ada orang lain yang dapat, itu urusannya dia sama Allah. Orang yang dapat seperti itu juga diuji sama Allah sebetulnya. Ya dia bisa nggak mendapatkan kelebihan itu. Kita ini diuji harta misalnya, diuji sebagai orang yang terpandang, sebagai orang yang cerdas, cendekiawan, pinter, punya pengaruh segala macam. Jangan dianggap itu cuma sebagai kelebihan. Jangan dianggap itu cuma sebagai kelebihan. Itu juga ujian buat kita. Iya, kalau kita bisa manfaatkan itu semua dengan baik, maka itu akan menjadi tambahan amal pahala buat kita. Tapi kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu, nah nanti ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala, penghakimannya, lu inti punya uang banyak kok nggak bersedekah di jalan Allah. Kalau yang ini yang miskin maklum, ya orang dia nggak punya, bagaimana dia bisa bersedekah? Sedangkan kamu punya harta banyak, punya pakaian banyak, punya ini, punya itu, kenapa nggak dimanfaatkan? Itu jadi pertanggungjawaban dia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan fahaminya wa'lam annal karamah, bahwa sesungguhnya karamah itu al-jami'ah secara keseluruhan li jami'i anwa'il karamati al-haqiqiyah was-suriyah, hiyal istiqamah. Fahami bahwa sesungguhnya karamah yang mencakup seluruh karamah secara hakikat ataupun gambarannya itu adalah istiqamah. Istiqamah dalam apa? Dalam menjalankan segala perintah yang Allah berikan dan menjauhi larangan secara lahir maupun batin, baik yang tampak maupun yang ada tersembunyi di dalam hati kita. Itu sebaik-baiknya karomah, istiqomah itu. Kalah orang yang bisa terbang. Nggak usah heran kalau ada manusia bisa terbang. Burung yang lebih kecil aja itu bisa terbang. Pesawat yang lebih besar dari manusia juga bisa terbang. Apa istimewanya manusia bisa terbang? Bisa jalan di atas air. Kapal itu lebih besar, lebih berat, bisa jalan di atas air. Ikan itu bukan lagi jalan di atas air, dia bisa nyelam sampai ke dalam-dalam. Nggak ada istimewanya. Yang istimewa istiqomah di jalan Allah. Istiqomah datang ke majelis-majelis ilmu. Mau hujan kagak hujan datang dia. Ada duit nggak ada duit datang dia. Panas atau dingin datang dia. Itu orang istiqomah. Kelak orang-orang seperti itu akan mendapati keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, musannif ini, penyusun kitab ini matanya buta di usia 4 tahun. Matanya buta di usia 4 tahun karena penyakit cacar mungkin saat itu ya, panas badannya, sehingga mata fisiknya buta. Tapi Allah berikan kelebihan sama dia. Nggak pernah ninggalin ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sholatnya itu Pak, aduh kita kalau tahu malu. Kalau baca di managibnya, bukan dia yang nulis biografinya, orang lain yang menulis biografi beliau. Itu sholatnya itu sampai orang-orang tuanya, neneknya itu bilang, ente ini masih kecil, nggak main apa? Kok ibadah melulu? Jangan bebani diri ente dengan sesuatu yang dia nggak sanggup, kira-kira begitu. Masih kecil, masih usia belum sampai 10 tahun mungkin. Tapi ibadahnya, bacaan Qur'annya, hafalannya, belajarnya dia tetap dia lakuin. Kalau tahu rumahnya Pak di Tarim, itu rumahnya kecil, sempit. Mungkin dibikin bertingkat karena rumahnya sempit. Itu bahkan beliau kalau ngajar, ada satu muridnya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, 40 tahun duduk sama beliau belajar. Itu duduknya Habib Abdullah Haddadnya di atas tangga, beliaunya di bawah. Jadi beda satu anak tangga gitu. Saking kecilnya rumahnya. Tapi dia istiqomah sehingga beliau bahkan dijuluki oleh orang-orang di zamannya itu Qutbil Irsyad wal Ibad, kutubnya pemberi petunjuk bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga dijuluki Haddadul Qulub, penempah hati. Makanya itu kitab-kitabnya beliau itu kebanyakan berbicara tentang masalah memperbaiki keadaan hati kita di sisi untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Jalani istiqomah itu. Jalani, belajar, beramal. Jangan belajar karena dilihat orang, beramal karena dilihat orang. Tujuan kita adalah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki dan sempurnakan istiqomah kita. Perbaiki, sempurnakan. Dalam menjalaninya, prosesnya ini ujiannya banyak. Kemarin kita udah bahas ujian-ujian dunia tuh. Dimusuhi sama orang, nggak diajak ke sini, nggak diajak ke situ. Giliran, ayo nonton bola, nih malam minggu nih ada bola bagus. Kagak bisa, saya harus ngaji. Ntar
dicemooh sama teman-temannya, dijauhin sama teman-temannya, diajak ke sini ke situ senang-senang, nggak bisa, saya harus ngaji nih, harus ngaji. Ya, perbaiki dan sempurnakan istiqomah kita. Kalau itu bisa kita lakukan, maka seluruh alam ini, baik yang berada di atas kita di langit, burung-burung yang berterbangan, hewan-hewan yang ada di atas langit dan yang ada di bawah, di bumi yang kita pijak ini, bahkan yang berada di dalam lautan, mereka semua akan melayani kita. Bagaimana mereka melayani kita? Mereka akan beristighfar untuk kita, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Itu ada riwayatnya. Orang yang ingin mendekat kepada Allah, itu bahkan ikan-ikan di dalam laut itu beristighfar buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka semua ini akan melayani kita dengan pelayanan yang nggak akan menutupi kita dari Allah Subhanahu wa taala, nggak akan menyibukkan kita, mengalihkan perhatian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan pelayanannya yang tidak menyibukkan kita. Ya, kadang-kadang kita kalau punya banyak pelayan, sibuk kita sama pelayan kita sendiri, padahal kita punya kerjaan yang lain. Tapi pelayanan mereka itu tidak akan menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyibukkan kita dari keinginan-keinginan Allah. Allah maunya begini, Allah maunya begitu. Kita akan tetap sibuk dengan itu, dan pelayanan mereka tadi itu, hewan yang ada di atas maupun di bumi ini dan yang ada di dalam air, itu nggak akan menyibukkan kita dari hal-hal seperti itu. Ya? Istiqomah. Ini kita ini sudah lebih dari separuh kitab nih kita belajar. Ya, pelajaran ini kebanyakan tentang hati, ya, tentang hati. Maka menempa hati itu jauh lebih sulit dari sekedar menempa akal. Kita kalau belajar tentang fikih misalnya, kan yang dihajar nih akal. Tahu kita kenapa harus begini, kenapa begitu, bagaimana caranya ini, apa syaratnya, apa rukunnya, kita tahu, mudah, karena itu kita jalani secara fisik, kelihatan. Tapi urusan masalah hati ini, masalah hati ini, bahkan seseorang nggak paham kalau hatinya itu sedang sakit. Kapan hatinya sakit itu orang nggak paham. Tapi untuk mendengarkan pelajaran tentang hati, memahami keadaan-keadaannya, kondisi-kondisinya, dan menghadapkan dengan kehidupan sehari-harinya, orang itu jarang menaruh perhatian. Maka istiqomah untuk memperbaiki keadaan hati kita, karena ketika kita memperbaiki keadaan hati kita, akal kita akan terjaga, lisan kita akan terjaga, mata kita akan terjaga, perilaku kita akan lebih mudah untuk terjaga, karena kita menitik beratkannya pada hati. Dan hati itu adalah sumber. Kalau dia rusak seluruh bagian badan. Tapi kalau dia baik seluruh bagian badan kita. Itu ada di dalam riwayat, di dalam hadis. Fahiya al-qalb, dan itu adalah hati. Makanya kita perbaiki keadaan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati-hati yang jernih, hati-hati yang memandang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jadikan usaha kita selama hidup di dunia ini, segala ujian yang Allah berikan, segala kenikmatan yang Allah berikan, kita bisa memanfaatkan itu semua untuk memperbaiki keadaan hati kita, memperbaiki keadaan perilaku kita, mata kita, lisan kita, tutur kata kita, perbuatan kita, dan lain sebagainya, untuk bisa senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau ditanya nggak nih? Tanya. Kalau gitu kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.